Selamat siang teman-teman semuanya. Benar ini dengan Kak Fafa dan Kak Grecia? Ya, benar. Sebelumnya boleh saya lihat reservasinya, Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Feby Aisyah Putri dari Syafsyah Tour and Travel. Teman-teman bisa memanggil saya Feby. Saya di sini bertugas sebagai pemandu wisata yang akan menemani teman-teman dalam perjalanan One Day Tour Kota Yogyakarta, di mana destinasi pertama kita yaitu Keraton Yogyakarta dan nantinya akan dilanjutkan dengan destinasi Benteng Frederberg. Tidak lupa saya mengingatkan teman-teman untuk tetap memperhatikan barang bawaannya dan menjaga sopan santun dan ramah saat berada di lokasi, dan tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker dan hand sanitizer. Teman-teman dapat ketahui, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada beberapa bulan pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Nah, selain keraton juga memiliki warisan budaya baik berbentuk upacara maupun benda kuno. Hingga pada tahun 1995, Kompleks Keraton Yogyakarta Hadiningrat ini dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengelilingi keraton selama 1 jam 30 menit, di mana teman-teman 1 jam pertama akan mendengarkan sejarah keraton secara detail bersama saya. Kemudian 30 menit terakhir teman-teman akan saya berikan kebebasan untuk berkeliling. Baik teman-teman, sekarang ini kita berada di Regol Sri Manganti yang menuju Kompleks Sri Manganti. Regol ini adalah regol kedua dari 5 regol yang membagi keraton menjadi 7 bagian. Sri Manganti sendiri adalah tempat penantian yang paling tinggi. Perlu teman ketahui juga, di setiap regol ini di belakangnya ada tembok sebagai sistem sekuritas, dan dalam keraton ini ada namanya kemama. Jadi ini adalah lambang dari pelindung, di mana letaknya tidak hanya di tembok saja, tetapi juga ada di setiap atas atap atau di atas plafon regol, dan juga ada di beberapa gamelan. Nah, baik, sekarang kita akan menuju pelataran Sri Manganti. Silakan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di pelataran Sri Manganti. Nah, pelataran Sri Manganti ini terbagi menjadi 2, yang di sisi barat dan di sisi timur. Nah, di sisi timur itu ada namanya pelataran Trajumas. Pelataran Trajumas yang mana ya? Oh iya, pelataran Trajumas ada di sebelah sana. Yuk kita langsung saja ke sana. Nah, teman-teman, ini adalah bangsal Trajumas. Trajumas ini berartikan timbangan emas. Bangsal ini juga konon katanya dipakai untuk pengadilan sebelum dipindahkan ke bangsal Pancaniki. Bangsal ini sebelumnya digunakan untuk sekolahan atau untuk menyimpan benda-benda keraton. Bangsal Trajumas ini juga dikatakan istimewa karena biasanya rumah joglo hanya memiliki 4 soko. Kalau Trajumas ini memiliki 6 soko. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya yang ada di dunia joglo dengan 6 pilar. Baik, di sini teman-teman bisa melihat dokumentasi Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang diwawancarai oleh rombongan wisatawan surat kabar, majalah dan radio Amerika di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1949. Nah, di sebelah sini ada dokumentasi Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima kunjungan Presiden Soekarno ke Yogyakarta pada tanggal 19 September 1951. Nah, di sini teman-teman bisa melihat koleksi peralatan yang dipergunakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Pasanggrahan Sibondo Kaliurang. Di situ ada gelas ataupun mangkuk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat silsilah keluarga Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, ini ditulis dengan tulisan aksara Jawa. Baik teman-teman, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita sudah cukup lama mengelilingi keraton ini. Perlu teman-teman ketahui juga, di sini tidak hanya melihat benda-benda koleksi keraton, tetapi di sini juga ada ditawarkan berbagai macam pertunjukan seni, diantaranya ada gamelan,
wayang kulit, wayang golek, tarian, dan puisi. Setiap pertunjukan juga sudah memiliki jadwalnya masing-masing. Nah, semoga teman-teman senang dan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa setelah ini. Sekarang kita akan menuju destinasi kita yang kedua, yaitu Benteng Vredenburg. Sebelum naik ke bus nanti, saya mohon teman-teman tetap memperhatikan barang bawaannya, barangkali ada yang tertinggal. Baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di Benteng Vredenburg. Benteng ini dibangun pertama kali pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda yang pada masa itu adalah gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa. Nah, maksud bangunan benteng dibangun dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik itu maksud Belanda sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang ada di dalam keraton. Nah, benteng ini dibangun dengan bentuk bujur sangkar yang keempat. Sisi-sisinya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Setelah pembangunan, benteng selesai diberi nama Rastenburg yang berarti benteng peristirahatan. Nah, pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan benteng dan diadakan perbaikan. Nah, nama benteng ini diganti menjadi nama Vredenburg yang artinya benteng perdamaian. Hal ini sebagai manifestasi hubungan antara Belanda dan keraton yang saling tidak menyerang. Nah, di Museum Vredenburg ini menyajikan beberapa koleksi seperti koleksi bangunan. Itu ada selokan, jembatan, benteng, pintu gerbang, dan bangunan-bangunan di dalam benteng. Selanjutnya juga ada koleksi realita, koleksi foto miniatur, replika lukisan, dan juga ada koleksi adegan peristiwa sejarah dalam bentuk mini rama yang nanti kita akan telusuri. Nah, sekarang kita akan masuk ke benteng Vredenburg-nya. Silakan. Sekarang kita berada di ruang diorama pertama yang terdiri dari 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah Perang Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, yaitu tahun 1825 sampai 1942. Nah, sekarang kita ada di depan Magic Wall. Nah, caranya untuk mengetahui informasi yang ada di sini, teman-teman bisa menyentuh gambar. Nah, selanjutnya setelah dari diorama pertama ini, kita akan menuju diorama yang kedua yang ada di seberang. Yuk, silakan. Nah, sekarang kita sudah berada di diorama 2 yang terdiri dari 19 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak proklamasi sampai agresi militer Belanda tahun 1945 sampai 1947. Mari kita telusuri. Nah, selanjutnya kita akan menuju diorama 3, di mana diorama ini terdiri dari 18 diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak adanya perjanjian Renville hingga dengan pengakuan kedaulatan RIS, yaitu tahun 1948 sampai 1949. Nah, sekarang kita sudah ada di ruang pameran diorama 4. Ruang pameran ini menggambarkan peristiwa sejarah dari pemilihan umum pertama di Yogyakarta tahun 1950, Konferensi Rencana Kolombo tahun 1959, Seminar Nasional Pancasila pertama di Yogyakarta, Pencanangan Trikora 1961. Selanjutnya ada peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta, penumpasan G30 SPKI di alun-alun utara Yogyakarta, serta amanat Presiden Soeharto tentang P4 di UGN pada tahun 1974. Baik teman-teman, sekarang kita sudah tiba di hotel, dan tibanya kita kembali ke hotel ini juga menandakan akan berakhirnya tur kita hari ini. Saya sebagai pemandu teman-teman dan mewakili rekan-rekan yang lain mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan teman-teman menggunakan jasa kami. Selanjutnya juga mewakili rekan-rekan meminta maaf atas kesalahan maupun ketidaknyamanan teman-teman saat melaksanakan tur hari ini. Saya harap teman-teman juga akan mempercayai jasa kami untuk tur teman-teman selanjutnya. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Selamat sore.